Saya memang dalam posisi saat ini belum meneliti secara langsung, meskipun sudah mendengarkan suara itu. Karena apa? Karena memang belum ada permintaan khusus soal itu, ya. Jadi artinya itu benar apa tidak? Karena siapa yang keberatan dengan itulah yang misalnya untuk meminta meneliti. Yang pertama adalah kalau misalnya yang meminta adalah pihak RK atau yang meminta adalah LM, nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang saya hanya bisa jawab dengan satu kalimat saja, hati-hati dengan teknologi. Saya memang belum memeriksa, ya, tapi bukan berarti saya tidak mendengarkan, ya. Saya sudah mendengarkan, tapi saya memang belum akan memberikan statement dulu. Bukan apa-apa, ya, karena belum ada permintaan resmi soal itu. Kemudian yang kedua adalah pihak yang meminta pun menurut saya juga belum ada gitu loh, kecuali pihak RK yang meminta diteliti atau pihak LM meminta diteliti. Saya tunggu aja, nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas adalah sekarang teknologi AI itu sudah sangat-sangat berkembang dengan sangat pesat, ya. Seseorang bisa diubah suaranya dari cowok menjadi cewek, aksentuasinya, intonasinya juga bisa dibuat. Bahkan ada yang kalau untuk mudah, kalau dulu tuh harus diucapkan, sekarang enggak. Ada yang namanya text to speech synthesizer, ya. Bahkan video pun nanti bisa juga dilakukan dengan mengikuti suara yang bersangkutan. Jadi misalnya generated AI, ya, untuk kemudian membuat dari tadinya tidak ada videonya bisa juga dibuat videonya, meskipun durasinya sekarang masih cukup pendek. Kita tunggu saja. Kalau kasus itu ternyata dilaporkan ada yang keberatan terhadap rekaman suara itu, nah berarti itu perlu diteliti. Tapi kalau tidak ada yang keberatan, ya udah biarin saja. Karena toh juga kasus ini menurut saya sebenarnya kasus yang sangat private, ya, kasus pribadi. Apalagi kenapa? LM bukan pejabat publik, ya, dia tidak digaji dengan uang rakyat. Demikian juga RK, ya, RK sudah bukan lagi pejabat publik. Jadi sebenarnya sih, ya, itu mungkin kecelakaan dalam tanda kutip atau kejadian antara dua insan manusia saja, dan itu tanggung jawabnya kan pribadi mereka, gitu ya. Cuman kalau ada yang pihak-pihak yang berkeberatan, misalnya dari sisi politik yang berkeberatan, ya silakan saja. Iya. Ini ada salah satu ya di akunnya. Di akun saya. Dibilang ani-ani. Pakai bahasa Sunda saya nggak paham. Cie anu sama ani-ani sambil saling support nih ceritanya Cie. Jadi LM ini endorse saya baju piyama gitu kan, pajamas. Nah, video saya ini diposting di akun sosial medianya. Setelah itu video saya di situ banyak sekali dihujat. Saya dibilang gundik, saya dibilang pengganggu rumah tangga orang. Padahal di situ jelas saya dengan LM itu tidak sama dan beda gitu. Jadi saya harap dengan adanya ini untuk tidak salah paham lagi lah gitu. Siapa saya dan LM gitu. Karena di sini saya merasa dirugikan agar ada kasusnya seperti ini. Jadi dikait-kaitkan dengan saya sendiri, video saya dihubung-hubungkan dengan videonya LM gitu, ya. Kan. Padahal beda orang. Saya di sini dihujat habis-habisan gitu. Yang saya herankan itu kenapa orang-orang tidak bisa menilai sih mana saya dan mana LM gitu. Setelah kasus ini viral, langsung saya dihujat habis-habisan dan saya sangat merasa dirugikan gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang menghujat saya dan videonya itu beredar bukan hanya di Instagram, banyak di akun media sosial lainnya. Jadi para netizen ini, para pemirsa salah orang. Ini Astrid Angel ini beda orang, beda sama LM. Iya betul. Biar saya juga tidak selalu merasa dirugikan gitu kan ya. Makanya saya klarifikasi seperti ini. Padahal saya baru berkarir gitu kan, maunya saya banyak banget teman-teman semua di sini mensupport gitu ya, dukung saya ya. Tapi malah di sini hujatan semua. Di sini hujatan semua gitu. Tidak ada salah paham lagi mana LM mana saya. Jadi saya harap ini masalahnya akan segera terselesaikan lah ya. Dan saya juga harap LM ini bisa segera muncul. Ya, benar. Biar orang-orang pada tahu mana Astrid Angel, mana LM gitu. Meski mengenal baik Lisa Mariana, Astrid Angel tidak menafikan jika Lisa atau LM mempunyai tabiat kurang baik, terutama dalam urusan asmara.
Astrid menuding LM mempunyai banyak teman pria dan tidak menutup kemungkinan mempunyai lebih dari satu kekasih karena pergaulannya yang sangat bebas dan mendapat sentimen negatif. Astrid pun mengaku heran dengan RK jika pun mempunyai hubungan kenapa harus dengan Lisa yang notabene bukan perempuan baik-baik. Tak heran jika kini Lisa meminta pertanggungjawaban RK atas anak yang telah dilahirkannya. Tapi kita tahu lah dia kelakuannya kayak gimana gitu kan. Terus ada juga yang satu manajemen dengan saya bilang katanya, aduh, kalau lu mau sih berteman sama LM gitu kan, gue ngasih tahu ya sekarang lu jadi kena hujatan kan lo, katanya gitu kan. Sekarang lu bisa rasain kan lo, katanya, akibat lu nggak dengar apa yang kata gue sampaikan gitu kan. Daripada temen aku ini masih satu manajemen. Terus dia bilang, anak ini lu kayak nggak tahu kelakuannya gimana aja sih, dia kan banyak cowoknya lah, apalah gitu kan. Tadinya kan saya karena memang kerjasama untuk endorse aja, tidak ada yang lain-lain gitu kan. Makanya teman saya waktu LM posting screenshotan yang saya DM-an dengan dia itu, akhirnya yang DM-an ya maksudnya yang DM-an saya dengan Lisa ini kan di screenshot. Terus teman aku tahu dan melihat gitu kan. Jel, kenapa sih lo mau support dia? Lu nggak tahu kelakuan anak ini tuh kayak gimana. Gue yang berteman sama dia tuh tahunan dan gue tahu kelakuan dia seperti apa gitu kan. Lu nggak bakalan nyangka kalau misalkan lu denger langsung dari gue, lu pasti ngerti, lu pasti tahu. Makanya karena semenjak saya dengar dari teman saya yang biasa dia bertahun-tahun tinggal di Bali juga, akhirnya saya jaga jarak lah dengan LM ini. Riwayat LM ini mungkin karena yang bilang kan teman-teman saya ya, yang bilang juga bukan hanya satu orang dua orang. Kalau LM ini anaknya ya lumayan cukup bebas sekali dengan pergaulannya dia gitu kan, karena yang dilihat dia juga banyak mengenal laki-laki manapun gitu kan. Banyak juga yang jalan sama LM, bukan hanya satu atau dua orang gitu. Kalau sekali misalkan punya pacar pun bukan hanya satu atau dua orang, sepertinya itu. Makanya kenapa teman-teman saya juga bilang kalau misalkan itu teman-teman yang memang sudah lama banget ya, yang kenal sama LM, lalu mereka juga ngasih tahu kepada saya kalau memang kelakuan LM itu dari dulu ya memang ada juga sedikitnya kurang baik sih gitu. Ya mungkin sudah biasa dengan laki-laki lah, bisa disebut dengan seperti itu. Ya tahu sendirilah Bapak RK ini adalah orang yang berpengaruh gitu kan. Ya saya sih kaget ya kenapa harus LM gitu. Dan maksudnya bukan saya gimana kenapa harus LM ya. Bisa yang lebih rapih nggak gitu kan, maksudnya kayak perempuan yang lebih rapih itu dalam artian ya kan mungkin Bapak RK juga nggak tahu kalau pada akhirnya akan seperti ini kalau mengenal dengan LM yang lalu gitu. Kenapa harus terjadi sekarang juga ya, mungkin memang itu karena terjadinya yang sudah lampau, memang akhirnya mengakibatkan pada yang terjadi sekarang kasusnya seperti ini. Mungkin kalau misalkan uangnya masih menumpuk, uangnya masih tersusun rapi, tanggung jawabnya masih penuh, ya mungkin tidak akan speak up, tidak akan meminta atau mencari keadilan gitu kan. Karena mungkin kalau dulu kan masih dirawat baik dengan Bapak RK-nya. Mungkin ya. Membantu perekonomian, selalu dibilang membantu perekonomian, menolong dan bantuan dan lain-lain. Enggak, saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa ya gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Berarti pihak Pak RK itu sampai sekarang masih membiayai, masih menafkahi anak ini Kak? Anaknya Kak Elisa? Masih, tapi 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Dan itu yang memutuskan Kak Lisa speak up gitu kan? Untuk speak up karena saya pikir kok ini begini gitu. Apa karena dia ada hubungan dengan kasus KPK gitu ya? Ya. Korupsi, saya juga nggak paham. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu. Dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian
Terkait itu ya kita belum lihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Saya kira gitu aja. Tadi dia juga bilang begitu, dia punya hitam putihnya. Bang, abang percaya saya lah, saya punya kok buktinya. Ya saya bilang ya nggak apa-apa. Itu nanti diperlihatkan saja ketika memang ada panggilan resmi atau ketika memang ada waktu-waktu yang memang harus diperlihatkan gitu. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya. Bukti tanda tangan itu. Oh, kenapa kakak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti chat saya ada semua begitu. Bapak ini kan juga udah banyak dapat teguran seperti air hanyut waktu anak saya umur 5 bulanan kurang lebih ya. Ya. Gitu. Ya. Terus anak keduanya juga harus lepas hijab katanya apa. Terus sekarang tersandung kasus korupsi. Jadi ini sebenarnya teguran gitu kan. Saya maunya ya sudah gitu. Ini kan udah terlanjur ya. Iya. Terlanjur maksudnya saya tidak bisa diakui di publik, enggak, saya nggak gila panggung gitu. Tapi karena dianya lepas dari tanggung jawab, saya harus pick up, itu yang saya pikir begitu. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ngulang lagi, Pak. Karena beliau sudah membantahnya. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan.